Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Salam. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali saat teduh bersama. Kita boleh kembali menaikkan pujian syukur kita. Kita boleh kembali menyembah Tuhan yang kita percaya, yang kita kasih dan kita puja. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah doa pagi kita datang berdoa kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita, buka hati kita selebar-lebarnya. Siapkan seluruh kehidupan kita untuk menghadap Sang Raja. Biar setiap pujian yang keluar dari hati kita, penyembahan yang keluar dari lidah bibir kita adalah kekaguman kita kepada Dia, Sang Pemberi kehidupan buat kita. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Sungguh kami terpesona akan kebaikan-Mu, akan penyertaan-Mu, akan perlindungan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Ketika kami bangun di pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang berdoa, bersaat teduh, menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebelum kami mengawali hari kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Sebab kami sadar benar kami tidak mampu jalani sehari ini tanpa Tuhan melindungi dan menjagai kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan memulai ibadah saat teduh kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami kagumi Tuhan, kami kagumi kebaikan Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi umat Tuhan, sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Sungguh kuasa-Mu tidak terbatas. Bahkan di saat kami tidak berdaya,
Kau nyatakan kuasa-Mu dengan sempurna. Biar pagi hari ini kami kagumi kuasa-Mu. Kami kagumi cara Tuhan memelihara hidup kami. Kami kagumi cara Tuhan menyertai kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama katakan, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, amin Tuhan. Yes. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya ada
kepadamu pagi hari ini Tuhan, yang mengharapkan mujizat dari Engkau, pagi hari ini mendapatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata hari ini Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Mari sama-sama beriman umat Tuhan, percaya ada mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam hidupmu, yang dinyatakan dalam hidupku, yang dinyatakan dalam hidup orang percaya. Terus pegang janjinya, terus taatan setia, terus percaya ada mujizat pagi hari ini. Saat ini kami percaya mujizat-Mu dilepaskan saat ini Tuhan. Rabaya shikirabaya takaria lalaya la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 ya. Haleluya, haleluya. Yaralamaya shekenaya lalabaya takaria lalabaya lalabaya lalalalalalalalabaya sheke. Haleluya, haleluya. Kami percaya, kami beriman hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu. Terima kasih ketika kami tidak berdaya, Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Bahkan saat kami berdoa dan kami percaya, mujizat-Mu Kau nyatakan atas kami Tuhan. Shikirala bahari ala batakari sesungguhnya kami hanya orang-orang yang lemah tanpa Tuhan. Sesungguhnya kami orang-orang tidak berdaya tanpa Tuhan. Tetapi ketika kami tidak berdaya dan percaya kepadamu Tuhan, maka mujizat-Mu dinyatakan atas kami. Shikirala batakari ala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata di saatku. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
kasih Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami bahwa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Tuhan, kami membuka setiap hati, pikiran kami untuk kami merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Biar jamahan Tuhan bekerja saat kami merenungkan firman Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat kebiasaan buruk dilepaskan, karena ada kuasa yang Tuhan lepaskan dan Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau renungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, yang tidak terbatas mujizatnya yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Orang yang percaya, bagian kita hanya taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagian kita hanya setia kepada Dia dan biarkan Dia yang bekerja dengan caranya. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 firman Tuhan berkata, judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimius. Bapak Ibu Saudara boleh baca bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan Bartimius ini bukan saja buta, tetapi dia udah buta, miskin, sendiri dan hidupnya hanya dari belas kasihan orang. Bahkan dia di pinggir jalan kerjaannya hanya meminta-minta. Gak ada keterampilan khusus atau kemampuan yang lebih yang dapat dia kerjakan selain hanya meminta belas kasihan orang atau meminta-minta. Dan ketika Bartimius melihat ada Tuhan Yesus, maka dia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak sudah menegur dia. Orang banyak sudah memperingatkan dia, tetapi semakin orang memperingatkan dia, semakin orang menegur dia, dia semakin berteriak dengan keras memanggil Tuhan Yesus. Hingga panggilannya itu membuat Tuhan Yesus menoleh dan melihat kepada dia, mendatangi dia, bahkan bertanya, apa yang kamu mau? Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang dalam keadaan lemah, ketika kita sedang tidak berdaya, kadangkala kekuatan kita itu menjadi berlipat kali ganda. Dan ketika kekuatan kita berlipat kali ganda, kepada siapa kita meminta pertolongan? Jika kita datang meminta pertolongan Tuhan,
Bagaimana caranya supaya ketika kita memanggil, ketika kita berseru, Tuhan itu menoleh kepada kita. Kan yang anaknya Tuhan bukan hanya kita, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Yang percaya sama Tuhan bukan hanya kita, yang butuh pertolongan Tuhan setiap hari bukan hanya kita. Bahkan kadangkala kalau saya berdoa ya Bapak Ibu Saudara, meminta pertolongan Tuhan atau minta mujizat Tuhan, saya pun sadar benar. Ketika saya berseru, mungkin ada miliaran orang juga yang sedang berseru. Tetapi siapa kira-kira yang membuat Tuhan itu menoleh atau memalingkan mukanya dan membuat Tuhan itu menjawab atau memberikan atau mengerjakan mujizatnya? Tentunya orang-orang yang membuat Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kadangkala kita nggak ngerti orang kriterianya seperti apa. Mungkin kita melihat orang yang ini taat loh, setia loh sama Tuhan. Bahkan aku nggak ngelihat loh orang ini melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, tapi kok dia nggak mendapatkan mujizat. Kadangkala kita bertanya-tanya apa kriterianya. Kadangkala jalan Tuhan itu nggak terselami. Seperti Bartimius ini. Lihat Bapak Ibu Saudara, dia udah buta, miskin, gak punya apa-apa. Tetapi ketika orang banyak menegur dia dan dia semakin berseru, Tuhan memalingkan wajahnya. Tuhan bertanya kepada dia, apa yang kamu mau aku perbuat? Kalau saya boleh menyimpulkan, Bartimius punya daya juang yang tinggi. Sekalipun orang menghalang-halangi dia enggak peduli, dia tetap beriman, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup lakukan mujizat buat dia. Hingga akhirnya dia mendapatkan mujizat itu. Di ayat yang ke-52 Tuhan berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus melihat ada iman di dalam hidup Bartimius. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, mungkin kita berseru-seru kepada Tuhan, tetapi mungkin masih ada keraguan di dalam hidup kita. Mungkin kita memanggil Tuhan tetapi masih ada kekhawatiran, ada kecemasan dalam diri kita. Sehingga Tuhan tidak berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata-kata itu tidak Tuhan sampaikan kepada kita. Karena memang mungkin iman kita belum sebesar atau mungkin iman kita belum menyentuh hati Tuhan karena masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran di sana. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau adalah iman yang sepenuhnya, iman yang seutuhnya, tidak ada ragu, tidak ada khawatir lagi di dalam kehidupan kita. Sulit apa tidak iman yang seperti itu? Kadangkala menurut saya sulit. Saya pernah mengalami Bapak Ibu Saudara, kadangkala ketika saya bertugas ya memimpin doa malam. Satu kali pernah Bapak Ibu Saudara saya mau memimpin doa malam, tiba-tiba badan saya itu mendadak dingin semuanya. Terasa dingin semuanya. Terus saya kayak sempoyongan, kayak mau pingsan gitu. Sama tim doa saya kebetulan waktu itu ada Bu Nina, ada Bu Meli, ada Bu Yulis, ada Bu Eli. Saya berkata, aduh kok badan saya seperti ini. Mereka semua teman-teman saya membawa minyak kayu putih, membalurkan saya dengan minyak kayu putih. Lalu satu teman saya berkata, beriman Bu Omi, beriman, percaya. Mereka mendukung saya. Sempat saya ragu, saya takut kalau di tengah-tengah saya memimpin doa, tiba-tiba saya pingsan. Karena waktu itu lagi viral Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemimpin pujian, dia sedang memimpin pujian, tiba-tiba dia jatuh. Dan itu memang lagi viral, jadi timbul rasa khawatir di diri saya, timbul rasa ragu. Bagaimana ya kalau terjadi? Lalu saya ngomong sama Ibu Eli, supaya nanti kalau saya nggak kuat, Ibu Eli gantikan saya untuk memimpin doa Jumat itu. Tetapi ketika berdiri di depan mimbar yang kudus Bapak Ibu Saudara, saya seperti mendapatkan kekuatan
Memang benar pujian tadi, ketika enggak berdaya kekuatan Tuhan itu semakin sempurna nyata dalam hidup kita. Saat itu juga saya bisa menyelesaikan tugas saya, memimpin doa 1 jam penuh, tidak battle, memimpin sendiri, dibantu teman-teman singer yang mendukung saya di dalam doa, juga di dalam menyembah Tuhan. Bukan saja mereka mensupport saya, mendorong saya untuk beriman, tetapi mereka juga mensupport saya dengan penyembahan yang luar biasa. Hingga 1 jam itu kami benar-benar memuji menyembah Tuhan dan percaya mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara, saya bukan hanya sekali, teman-teman tim doa itu saksinya. Ketika mau memimpin doa, sering kali saya itu apa sajalah Bapak Ibu Saudara. Sering saya merasakan kelemahan tubuh saya, tetapi mereka selalu menguatkan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau adalah iman yang utuh, iman tanpa ragu, iman tanpa cemas, iman tanpa khawatir. Supaya Tuhan memalingkan muka dan bertanya, "Nak, apa yang engkau mau aku lakukan?" Pagi hari ini, jika Bapak Ibu Saudara rindu Tuhan datang kepadamu dan berkata, "Nak, apa yang kamu mau aku lakukan kepadamu?" Mari Bapak Ibu Saudara, miliki iman yang penuh, iman yang seutuhnya, tanpa ragu, tanpa khawatir sedikit pun. Kadangkala seperti saya, secara manusia kadang kita khawatir, kadang kita ragu. Tetapi ketika kita khawatir, ketika kita ragu, semakin kuatkan iman kita dan memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, aku mau tetap percaya Engkau sang pembuat mujizat dan mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara sakit, tumpangkan tangan-Mu atas tubuhmu yang sakit. Jika Bapak Ibu Saudara sedang lemah dan tidak berdaya, tidak bergairah menghadapi hidup ini, taruh tangan-Mu di dada. Dan jika Bapak Ibu Saudara sedang membutuhkan pekerjaan, Bapak Ibu Saudara putus asa karena ekonomi, Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan-pergumulan doa yang lain, yang orang lain tidak tahu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya mujizatnya masih ada. Mari sama-sama kita bersepakat, miliki iman yang kuat, iman yang utuh, iman yang sempurna, sehingga Tuhan memalingkan muka kepada kita, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, Tuhan mendatangi kita dan bertanya, "Nak, apa yang aku mau? Apa yang kau mau aku perbuat? Aku akan perbuat pagi hari ini atas engkau." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang sakit, yang menumpangkan tangan di atas tubuh yang sakit, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit yang tidak dapat disembuhkan. Bilur Tuhan Yesus masih berkuasa, tangan Tuhan masih berkuasa, mujizat Tuhan masih ada. Kami percaya, kami beriman Tuhan, setiap orang yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat kebiasaan buruk, terikat oleh dosa pergaulan yang tidak baik, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang menumpangkan tangan di atas dadanya, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan. Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang dahsyat luar biasa. Bahkan setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu, yang merasa tidak mampu Tuhan menjalani hidup tanpa Tuhan, Engkau memegang erat tangan-tangan yang terangkat. Engkau memberikan kekuatan yang baru Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan Tuhan, dapat menjalani hidup tanpa keraguan, tanpa kecemasan, karena ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, yang selalu menjagai, yang selalu memegang tangan kami dengan erat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat mujizat-Mu yang Tuhan nyatakan saat ini. Kami terima kemenangan yang dari-Mu, kami terima pemulihan yang dari-Mu, kami terima kesembuhan yang dari-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa, kami percaya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.